Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Hai adik-adik, kakak punya cerita nih yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan melalui lilin kecil ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel sudah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. Raja Ahab mempunyai seorang istri yang bernama Isabel. Mereka tidak mengajak bangsa Israel untuk menyembah Allah yang hidup, tapi mereka mengajak bangsa Israel untuk menyembah Baal. Akhirnya, karena bangsa Israel menyembah Baal, maka Allah menghukum dengan tidak menurunkan hujan, sehingga terjadi kekeringan yang menyebabkan ternak mereka mati, tanaman mereka mati. Lalu Raja Ahab menemui Nabi Elia di Gunung Karmel. Ia ingin menyalahkan Elia karena dianggapnya Elia lah penyebab tidak turunnya hujan. Elia, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para dewa Baal. Sekarang, suruhlah kumpulkan seluruh orang-orang Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu tidak taat? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Berilah pada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Dan biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Para nabi Baal dipersilakan lebih dahulu untuk memberikan persembahan kepada Allah mereka. Mereka mulai menari-nari, mereka mulai berteriak-teriak, tapi sampai mereka lelah dan menjelang petang, tidak ada satu pun yang terjadi pada persembahan mereka. Setelah para nabi Baal tidak sanggup lagi dan kelelahan, maka Elia lalu menyusun batu-batu untuk menjadi mezbah persembahan. Dia siapkan kayu api, dia taruh potongan lembu jantan di atas kayu api itu, dan dia membuat parit. Untuk apa ya parit itu ya adik-adik? Mari, mendekatlah padaku. Penuhilah tempat ini dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk kedua kalinya. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku.
supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Allah menjawab doa Nabi Elia. Dia turunkan api dari langit dan membakar habis persembahan Elia, bahkan sampai air pun yang ada di selokan parit yang dibuat Elia sampai kering. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Allah yang hidup telah menjawab doa permohonan dari Nabi Elia. Dan Allah yang hidup juga pasti akan menjawab setiap permohonan kita, adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkaulah Tuhan yang patut ditinggikan, karena Engkau sumber segala kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.